warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayesa Azahra dengan NPM 23340251670. Saya akan mempresentasikan tentang perencanaan sumber daya manusia. Materi yang akan kita bahas ada 5. Yang pertama yaitu pengertian dari perencanaan SDM. Lalu yang kedua ada faktor perencanaan SDM. Yang ketiga adalah proses perencanaan SDM, yang keempat ada manfaat perencanaan SDM, dan yang terakhir ada fungsi dan tujuan perencanaan SDM. Pembahasan pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian dari perencanaan sumber daya manusia. Nah, apa sih perencanaan SDM itu? Perencanaan SDM atau Human Resource Planning merupakan proses peramalan yang bersifat sistematis dengan cara menghubungkan kebutuhan SDM suatu perusahaan dengan strategi dan tujuan perusahaan. Selain itu, perusahaan juga perlu memastikan bahwa SDM-nya dimiliki sudah memadai, berkualitas, dan kompeten dalam mencapai tujuan perusahaan tersebut. Pembahasan yang kedua yaitu faktor-faktor perencanaan SDM. Yang pertama, ada pertumbuhan atau growth, yaitu memperhatikan faktor pertumbuhan finansial serta kebutuhan perusahaan. Faktor selanjutnya yaitu perubahan atau change, karena perubahan bisa saja terjadi kapanpun sehingga HR harus bisa berpikir kreatif dan fleksibel. Yang ketiga ada teknologi. Nah, seorang HR harus bisa nih memahami pentingnya teknologi untuk kelancaran operasional perusahaan. Lalu yang keempat ada kondisi perekonomian, yaitu memperhatikan dampak kondisi ekonomi terhadap ketersediaan dan permintaan tenaga kerja. Dan yang terakhir ada peraturan pemerintah, yaitu mematuhi peraturan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan untuk menghindari sanksi hukum. Pembahasan yang ketiga yaitu proses perencanaan SDM. Yang pertama ada menganalisis kebutuhan SDM yang melibatkan mengevaluasi tujuan organisasi, mengidentifikasi tugas dan tanggung jawab yang diperlukan, dan memahami kompetensi yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu yang kedua ada menganalisis kebutuhan pengembangan dengan mengidentifikasi keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh karyawan untuk mendukung pertumbuhan dan perubahan organisasi. Proses selanjutnya ada menganalisis laporan dan data SDM. Nah, analisis ini membantu dalam mengidentifikasi tren, masalah atau peluang yang perlu diperhatikan dalam perencanaan SDM. Lalu yang keempat, merumuskan strategi perencanaan SDM mencakup pengembangan rencana untuk merekrut, melatih, mempertahankan, dan mengembangkan karyawan yang diperlukan oleh organisasi. Yang kelima, menetapkan rencana tindakan dengan mencakup pengembangan rencana untuk merekrut, melatih, mempertahankan, dan mengembangkan karyawan yang diperlukan oleh organisasi. Yang keenam yaitu pelaksanaan dan pengawasan seperti perekrutan, pelatihan, dan pengembangan. Lalu yang terakhir ada evaluasi dan penyesuaian dilakukan untuk mengukur keberhasilan perencanaan SDM dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Pembahasan yang keempat yaitu manfaat dari perencanaan SDM. Yang pertama itu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendayagunaan SDM. Lalu yang kedua, mendorong terbentuknya sistem informasi SDM yang akurat. Yang ketiga, menghemat biaya. Dan yang keempat, meningkatkan koordinasi antara SDM. Dan yang terakhir yaitu kelima, memastikan kebutuhan SDM yang kompeten. Pembahasannya terakhir yaitu fungsi dan tujuan perencanaan SDM. Pertama, memonitoring demand dan supply SDM. Nah, ini tuh membantu Departemen SDM dalam mengantisipasi kebutuhan jumlah dan kualitas tenaga kerja pada di kemudian hari. Lalu yang kedua, membantu HR menemukan kandidat yang tepat untuk menemukan kandidat pekerja dengan karakteristik dan kompetensi yang sesuai dengan posisi pekerjaan mereka. Yang ketiga, menempatkan karyawan pada posisi terbaik. Tujuannya agar menemukan posisi yang dapat mengeluarkan potensi terbesar untuk karyawannya. Yang terakhir yaitu efisiensi organisasi. Agar perusahaan dapat memberikan hasil yang optimal dalam operasionalnya, perusahaan harus efisien agar tidak perlu mengeluarkan dana berlebihan. Kesimpulan pada materi ini yaitu analisis kebutuhan pengembangan SDM adalah proses untuk mengidentifikasi area di mana karyawan perlu meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi agar lebih efektif dalam perannya dan mendukung tujuan organisasi. Secara keseluruhan,
Analisis kebutuhan pengembangan SDM ini membantu organisasi membuat program pengembangan yang tepat sasaran, meningkatkan efektivitas karyawan, dan memastikan bahwa tenaga kerja tetap relevan dan kompetitif dalam menghadapi perubahan industri. Sekian presentasi saya hari ini tentang perencanaan sumber daya manusia. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.